Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Dedi Istiawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Sumbar. Fasilitator saya Ibu Siti Khadijah dan pengajar praktik saya Ibu Nia Evirawati. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi pemikiran saya yang dikaitkan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peran guru lebih dominan dibanding peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, seringkali dalam mengajar kita merasa letih, capek saat menjelaskan sebuah materi mulai awal hingga akhir. Apabila Bapak dan Ibu guru merasakan hal demikian, artinya peran guru lebih dominan dibanding peserta didik saat pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, seringkali saya melihat murid saya merasa lemas, malas-malasan dalam pembelajaran di dalam kelas. Bahkan saat saya melemparkan sebuah pertanyaan, mereka cenderung pasif. Mereka menaruh kepala di atas meja. Hal ini menandakan bahwa peserta didik saya kurang termotivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik peserta didik. Bapak dan Ibu guru, saya seringkali mengajar satu arah, cenderung mengajarkan secara tertulis di papan tulis. Saya kurang bisa mengakomodasi variasi gaya belajar siswa saya. Saya tidak peka atau bahkan lupa dan mengabaikan bahwa adanya perbedaan gaya belajar siswa yang ada dalam kelas. Ada yang bergaya auditori, visual, dan bahkan campuran. Hal ini yang belum bisa saya akomodasi sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang keempat, fokus utama pembelajaran adalah siswa memahami materi. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti biasanya saat saya melemparkan sebuah pertanyaan dan siswa bisa menjawab pertanyaan tersebut, saya merasa puas. Itu artinya saya hanya mengejar tingkat pemahaman siswa dalam mempelajari suatu materi di dalam kelas. Yang terakhir, fokus utama saya dalam mengajar adalah penuntasan materi dan hasil belajar. Bapak dan Ibu guru, seringkali saya mengajar dalam satu semester adalah bab yang saya ajarkan sudah habis. Itu artinya saya hanya mengajar ketuntasan materi. Semua materi dalam satu bab sudah saya ajarkan dengan lengkap. Tanpa saya pahami dan saya terapkan bahwa siswa ada yang masih belum memahami materi tersebut dengan baik. Lebih lanjut, saya hanya fokus pada hasil belajar atau ketuntasan yang diraih oleh siswa saya saat mengerjakan penilaian harian. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, memberikan kebebasan pada peserta didik dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Bapak dan Ibu guru, setelah mempelajari modul ini, saya seolah diingatkan kembali bahwa siswa memiliki kemampuan atau gaya belajar mereka masing-masing. Oleh karena itu, saat memberikan tugas, saya cenderung membebaskan atau memerdekakan mereka, terserah mau memilih apa. Misalkan saya memberikan tugas, saya bebas mereka mau menjelaskan secara langsung kepada teman-teman di dalam kelas melalui kegiatan presentasi, ada yang merekam kemudian mengunggahnya ke YouTube, atau mengunggahnya dalam reel Instagram, bahkan ada yang mengunggahnya dalam aplikasi TikTok mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemerdekaan mereka dalam mengekspresikan tugas yang saya berikan sebelumnya.
Yang kedua, pembelajaran mulai terpusat pada peserta didik disertai dengan adanya pertanyaan memantik. Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, saya biasanya memberikan sebuah pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut, saya menginginkan bahwa, oh ternyata begini ya hubungannya sebelum mempelajari ini. Nah, saat mereka mulai muncul pertanyaan itu, artinya rasa ingin tahu mereka tumbuh. Mereka cenderung termotivasi atau bersemangat dalam mempelajari materi hari ini. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat peserta didik dan memberikan penguatan atau reward serta berusaha untuk meniadakan pemberian hukuman disiplin. Nah, Bapak Ibu, saya seringkali memberikan sebuah reward atau pujian minimal di dalam buku tulis mereka. Saat mereka mengerjakan atau memberikan pendapat gitu ya, saya cenderung memberikan penguatan, misalkan bagus, pendapatnya keren gitu ya. Saat mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugas mereka di buku tulis, saya cenderung memberikan komentar. Nah, saya menginginkan dari komentar tersebut siswa dapat merasa puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, terkait meniadakan pemberian hukuman disiplin, saya ingin membuat mereka tidak merasa tertekan dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara diskusi kelompok dan dengan diberikan game edukasi memanfaatkan IT. Bapak Ibu, saya sekarang cenderung membebaskan mereka dalam berkelompok. Nah, sometimes saya memberikan atau memanfaatkan teknologi informasi atau gadget yang mereka pegang untuk belajar gitu ya. Jadi memberikan sebuah game. Dengan hal itu siswa merasa bahagia dalam pembelajaran di dalam kelas. Penerapan pembelajaran lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Bapak dan Ibu guru, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya seolah diingatkan kembali bahwa pembelajaran harus berlangsung dua arah. Pembelajaran tidak terfokus pada guru. Dengan adanya sikap interaktif ini, saya merasa tidak lebih capek karena siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa membangun sendiri pengetahuan mereka di dalam kelas bersama dengan rekan-rekan mereka atau teman-teman mereka sendiri yang membuat mereka merasa nyaman. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun atau menerapkan sistem AMONG. Yang ketiga, pembelajaran juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Bapak dan Ibu, sikap tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan suatu tugas itu sangatlah penting. Selain itu, saya juga merasa lebih puas setelah mempelajari modul 1.1 ini. Hal ini karena saya seolah diingatkan kembali terkait dengan nilai-nilai budi pekerti seperti disiplin, tanggung jawab, berpikir kritis, dan sebagainya. Pembelajaran menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, penerapan kodrat alam dan kodrat zaman ini sangatlah penting. Hal ini dilakukan agar siswa merasa lebih mudah dalam mempelajari apa yang kita sampaikan. Penggunaan media yang dekat dengan lingkungan merupakan salah satu cara membuat mereka merasa lebih mudah dalam mempelajari ilmu atau pengetahuan yang kita sampaikan. Yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini adalah kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, penerapan pembelajaran tidak menuntut, melainkan menuntun. Yang kedua, penerapan kodrat alam dan kodrat zaman. Keseimbangan antara keduanya sangatlah penting, mengingat kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi harus berjalan secara bersamaan. Yang ketiga, penanaman nilai-nilai budi pekerti, seperti karakter tanggung jawab, disiplin, kemudian kita juga tidak lupa untuk menyisipkan perilaku berpikir kritis dan berpikir kreatif. Dalam melakukan pembelajaran, hendaknya berpusat pada peserta didik dan tidak terfokus pada guru. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.